Oke lor, assalamualaikum, jumpa lagi bersama servis kompor Jepara ya. Nah kali ini ada servisan lor. Nah kompornya seperti ini, kompor api 1000 ya, yang jadi kenal di mana-mana, katanya kompor api 1000. Nah plan ini katanya apinya merah dan hidup separuh ya. Kalau ingin tahu bagaimana dan katanya hidup separuh itu bagaimana ya, kita cek dulu ya. Oke, kita pasang regulatornya. Ini lor, kita lihat dulu ya, kita nyalakan. Nah seperti ini lor, bahkan apinya nyala merah seperti itu. Memang benar nyalanya separuh. Di bagian sini nggak nyala, karena apa? Karena tersumbat lor, tersumbat kotoran, jadi apinya nggak bisa keluar, atau gasnya ya nggak bisa keluar. Dan ini menyala merah, jadi kalau dibuat masak wajahnya bisa menghitam ya. Oke, kalau gitu sudah tahu di mana penyakitnya dan penyebabnya ya. Kita matikan dulu. Bisa juga bisa nyala merah itu ada di sini loh. Nah di sini kebetulan kotor. Nah penuh sarang-sarang begini ya. Nah seperti ini. Ini di dalamnya itu ada tersumbat seperti ini ya. Nah seperti ini. Kita buka semua, dan lubang kecil-kecil ini harus kita bersihkan dan kita bur sekalian ya, supaya bisa berlubang dan lancar keluar gasnya ya. Nah seperti ini lor, kalau tidak dibur, kalau kita bisa telaten ya merawat kompor, ini bisa ditusuk-tusuk seperti ini ya, ditusuk-tusuk seperti ini. Nah setiap lubang-lubang ini ditusuk-tusuk dengan kawat ini. Tapi ini sudah terlalu keras ya, kotorannya di sini sudah terlalu keras. Kita memang menggunakan bur supaya bisa bolong lagi ya. Oke, kita lanjut aja supaya hasilnya bisa biru lor. Oke lor, lanjut aja. Kita buka semua ya baut-baut ini. Kalau kita sering rajin lah membersihkan kompor supaya tidak mudah tersumbat kotorannya ya. Nah karena kotoran sering menyumbat di sini dan kompor nyala tidak normal. Nah seperti itu lor, karena kompor itu memerlukan perawatan ya, jangan asal buat masak terus jadi hasilnya seperti itu. Kita harus rajin-rajin merawat kompor. Toh kalau kita sering merawat kompor, kita tak perlu mengundang servis kompor ya tentunya. Ya tentunya servis kompor itu membutuhkan pekerjaan, karena itu sudah pekerjaannya ya. Tapi kalau kita punya kompor, sering-sering merawat dan memperhatikan kondisi, tentu tidaklah sering memanggil dengan servis kompor ya. Kalau sudah punya langganan itu sih sangat mudah. Tapi kalau nggak punya langganan servis kompor, menunggu-nunggu waktu servis kompor yang lain lewat belum tentu ya. Oke lanjut aja.
Kita buka semua ya, karena sudah terbuka. Ini giliran sini. Nah, seperti ini lor. Nanti dibuka semua ya. Nah, ini dibuka semua. Tapi ini kebetulan masih bagus nyalanya. Cuma ada kotoran di bagian spuyur. Nah, seperti ini lor, kotorannya lor. Nah, ya, saya perlihatkan ya. Nah, seperti ini. Ada kotoran di spuyur ya. Ini yang sangat mengganggu. Bisa membuat kompor kita nyala itu merah. Seperti ini kotorannya. Nah, ini sangat mengganggu lor. Makanya tadi nyala merah. Bukan hanya ditunggu saja, tapi bagian sini juga bisa mengakibatkan kompor kita nyala merah. Oke, kita bersihkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita sediakan cotton bud atau alat apa ya buat nyolok-nyolok di sini ya. Sebenarnya sangat mudah untuk membuatnya ya. Tapi kita harus perlu ketekatan ya. Kalau kita nggak nekat, kompor kita akan seperti itu tadi ya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini ada serangga-serangga di sini yang biasa membuat sarang di dalam sini ya, dalam spuyur. Gitu loh. Terus bagian magnet lor, ada porong kecil ini. Ini kan porong buat magnet. Ini ya. Di sini ketika dinyalakan, diputar cedik gitu kan, di sini ada percikan bangsa strom itu ya, yang warnanya biru itu klip gitu. Nah, menyambar gas dari sini menyambar gas sini ujung sini. Hanya kalau kita nyalakan kompor, hanya di sini harus nyala dulu, langsung mengarah ke tungkunya ya. Di sini dikorek dulu, dibersihkan. Nah, di sini juga sering terjadi seperti itu. Ada sarang laba-laba di sini, laba-laba yang membuat sarang di dalam sini ya. Makanya kalau kita menyalakan kompor, sering terjadi nggak mau nyala, ya seperti itu. Di sini disumbat laba-laba yang bersarang di sini. Oke, karena sudah bersih, lanjut aja ke tungkunya ya. Nah, seperti itu lor. Supaya dulu-dulu dimana pun berada bisa tahu caranya, karena saya akan memperlihatkan cara-caranya ya. Siapa tahu cara saya lewat di beranda teman-teman semua. Nah, seperti ini loh. Oke, kita bur semua ya, yang menyumbat lubang-lubang daripada tungku ini ya. Kita bur semua. Tidak bisa mengandalkan hanya sebuah kawat. Kita harus juga mengandalkan mesin supaya kerjaan kita lebih cepat. Nah, ini mengeras ya. Ini sangat keras sekali. Kalau hanya ditutup dengan kawat, tidak akan masuk ya. Jujur aja, rasanya sudah keras sekali. Nah, gitu loh. Kita cari bagian mana yang tersumbat kotoran. Kita bersihkan semua ya. Nah, gitu loh. Karena ini kotorannya sudah saya bersihkan yang di sini ya. Kita tuang saja. Nah, seperti ini lor, kotorannya lor, dalamnya
sebanyak ini kotorannya. Ini membuat kompor kita jadi merah nyalanya. Tuh, seperti itu lor. Kita harus rajin-rajin membersihkan kompor kita sendiri ya. Jadi nggak perlu mengandalkan tenaga orang lain. Walaupun tenaga orang servis, kita harus belajar sendiri. Walaupun nggak bisa, setidaknya melihat video saya ini bisa ditiru, bukan sekedar hanya menonton saja ya. Ini saya tunjukkan seperti ini, memang ada benarnya begitu, bukan hanya teori saja, tapi harus dipraktekkan ya. Oke, kalau ini sudah bersih, kita pasang lagi mesinnya ya, atau pematiknya. Karena sudah bersih, kita pasang pematiknya. Ini bukan sekedar teori saja loh, tapi ini praktek langsung. Kalau nggak percaya, nanti lihat hasilnya loh. Ini bukan menipu saudara-saudara ya, tapi memang ada benarnya. Saya ini menunjukkan sebuah praktek. Iya, gimana ini? Baut kecilnya di mana? Oh, ini. Kalau kita nggak mencoba loh, kita hanya dibayang-bayangi dengan rasa takut. Nah, rasa takut itu dari mana? Rasa takut itu dari gas ini. Rata-rata orang itu takut pada gas. Takutnya itu bocor. Kalau ada api nanti bisa terbakar gitu loh. Takutnya itu terbakar loh. Itu adalah rasa takut tiap orang ya. Oke lor, karena sudah jadi, kita cek dulu ya bagaimana hasilnya setelah saya perbaiki, setelah saya buang semua kotorannya ya, sudah bersih semua. Kita cek dulu hasilnya ya. Oke lor, kita pasang ke tabung ya, regulatornya seperti ini ya. Nah, kita nyalakan. Nah, ini dinyalakan nggak mau ngalir gasnya. Karena apa? Setiap regulator lor. Nah, seperti itu lor. Setiap regulator, nah seperti ini, setiap regulator kalau sudah dipasang ke tabung, ini kan sudah naik jarumnya ya. Nah, ini sudah naik ke angka ya full ya. Terus kompor dinyalakan, nggak mau keluar gasnya. Kenapa nggak mau keluar gasnya? Karena otomatis regulator itu nutup di bagian penutup sini. Nah, ini ada contohnya ini. Nah, ini lor. Regulator itu ada otomatisnya lor. Otomatisnya itu apa isinya? Di dalamnya itu yang dinamakan otomatis. Di dalam sini itu ada mata gotri ya. Satu gotri di dalamnya sini. Terus ditutup sebuah benda seperti ini ya. Ditutup benda seperti ini. Ini adalah tembaga dan dilubangi kecil seperti ini. Ketika regulator dipasang ke tabung seperti ini, gotri itu nutup di lubang kecil ini loh. Nah, ini di lubang kecil ini. Makanya kalau kompor dinyalakan ketika mengganti gas atau memasang ke tabung ya,
gas itu kan nyentok keluar ya, nyentok keluar. Itu tekanan gas mendorong gotri ke lubang kecil ini. Jadi gotrinya itu nyumbat di lubang kecil ini ya. Makanya ketika menyalakan kompor nggak ada suara angin gas keluar atau suara ses gitu. Ini caranya supaya gas bisa ngalir. Di sini ditepuk-tepuk ya, di ujung selang, tepatnya di dekat cincin ini ya, cincin selang ya, yang mengikat selang ke regulator. Ini ditepuk-tepuk begini ya, di sini ya, tapi jangan di regulator. Nah, di sini loh, di ujung selang dekat cincin ini mengikat selang begini. Nah, seperti ini loh. Yang keras nggak apa-apa karena ini hanya selang, nggak akan pecah atau sobek ya, karena selangnya masih kondisi bagus. Terus kita nyalakan kompor. Nah, langsung nyala loh, langsung nyala gitu loh, langsung nyala loh. Nah, tadi kan di sini tersumbat ya, nggak keluar gas, nggak keluar api. Setelah saya bersihkan, ini sudah keluar apinya ya. Nah, di sini keluar apinya. Nah, memutar semua, ada apinya semua ya, seperti itu ya. Ini menyala, sudah merata. Tadi kan nggak mau merata, hanya separuh. Sekarang sudah merata. Oke, kalau mau apinya biru lor, usahakan ini ada benda seperti ini. Ini buka seperti ini ya, jangan ditutup. Nah, usahakan benda ini terbuka. Nah, seperti ini ya, longgar ya. Jangan ditutup mepet, jangan ditaruh mepet seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kan menutup, jadi nggak ada ventilasi masuk ke dalam tungku. Kalau menutup seperti ini, nanti hasilnya apinya merah. Kalau nggak percaya, ini saya kasih contoh ya. Ini keadaan tertutup, apinya nanti akan merah. Nah, seperti itu, apinya merah ya. Tapi kalau dibuka, nah, kita buka. Nah, ini kan saya buka ya. Nah, cukup segini aja. Karena ini sudah ada ventilasinya. Jadi tekanan gas itu masuk ke lorong sini menuju ke tungku apinya itu nanti akan lebih kencang, dapat tambahan angin. Nanti dorongan gas dari sprayer ini akan lebih kencang ya. Oke, kita nyalakan kalau mau tahu ya. Nah, seperti itu loh. Dorongannya tambah kencang ya. Apinya pun sangat biru. Nah, karena ini kena angin jadi seperti itu lor nyalanya lor. Nggak bisa tenang karena kena angin ya. Nah, seperti itu lor. Oke, yang sudah menyaksikan dan sudah memperhatikan dengan baik-baik ya, karena ini sangat perlu sekali buat teman-teman dimanapun berada ya, memperhatikan kondisi kompor karena kita buat masak sehari-hari 3 kali sehari ya, kita bilang gitu ya, 3 kali sehari ataupun lebih bahkan ya. Apalagi buat masak di warung-warung itu nggak ada batas ya, nggak ada hitungan menyalakan kompor. Bahkan kompor itu menyala dari pagi sampai sore. Kalau kita bisa merawat, kita tidak perlu mengundang siapapun. Kalau kita bisa merawat sendiri ya, walaupun nggak begitu bagus hasilnya, tapi setidaknya kita bisa merawatnya, hasilnya nanti bisa awet. Nah, gitu caranya teman-teman.
Kalau ada manfaatnya, subscribe, like, komen di bawah ini ya. Kalau ada kekurangannya, bisa ditanya-tanya di dalam komentar sini ya. Juga bisa di share ke teman-teman yang memerlukan gitu teman-teman. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Karena kompornya sudah jadi, cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya di lain kesempatan. Karena manusia itu nggak tahu. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.